Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas tambahan pada mata kuliah Hukum Tata Negara dengan dosen pengampu Bapak Rudi Santoso, MHI. Baiklah, sebelumnya izinkan memperkenalkan diri. Nama saya Fikri Arya Ramadan dengan NPM 1921020612, jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, kelas K. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia. A. Pengaturan tentang pemerintahan daerah. Yang pertama, pengaturan pemerintahan daerah pada era Orde Lama. Dilahirkan dua undang-undang yang mengatur pemerintahan daerah. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang kedudukan peraturan mengenai Komite Nasional Daerah. Undang-undang ini sangat singkat, yang hanya memuat 6 pasal yang ditetapkan pada tanggal 23 November 1945. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 mengatur pembentukan KND atau Komite Nasional Daerah. Yang kedua, pengaturan sistem pemerintahan daerah pada masa Orde Baru. Pemerintah Orde Baru pada awalnya hadir sebagai koreksi atas kegagalan pemerintah Orde Lama. Koreksi tersebut sebagaimana disampaikan oleh Jenderal Soeharto. Ketiga, menyatakan penyelewengan yang dimaksud adalah radikalisme PKI, terjadinya oportunisme politik yang didorong oleh ambisi pribadi, kemudian terjadinya penyelewengan ekonomi. Yang ketiga yaitu pengaturan sistem pemerintahan daerah era reformasi. Krisis moneter yang melanda Asia kemudian menjadi momentum untuk menggusur pemerintahan Orde Baru. Harus diakui bahwa terlepas dari keberhasilan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerintah Orde Baru telah gagal. Kemudian yang B, asas-asas pemerintahan desa. Yang pertama, asas desentralisasi. Asas desentralisasi adalah asas yang menyatakan penyerahan sejumlah urusan pemerintahan dari pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah tingkat yang lebih tinggi kepada pemerintah daerah tingkat yang lebih rendah, sehingga menjadi urusan rumah tangga daerah itu. Kemudian yang kedua, asas dekonsentralisasi. Asas dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sebagai wakil pemerintah atau perangkat pusat di daerah. Kemudian yang ketiga, asas tugas pembantuan. Asas tugas pembantuan adalah tugas yang diberikan dari instansi atas kepada instansi bawahan yang ada di daerah sesuai arah kebijakan umum yang ditetapkan oleh instansi yang memberikan penugasan dan wajib mempertanggungjawabkan tugasnya itu kepada instansi yang memberikan penugasan. Kemudian yang C, pengaturan pemerintahan daerah khusus atau istimewa dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Daerah-daerah yang memiliki status istimewa dan diberikan otonomi khusus selain diatur dengan undang-undang pemerintahan daerah, diberlakukan pula ketentuan khusus yang diatur dalam undang-undang lain. Bagi Provinsi DKI Jakarta diberlakukan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian yang bagi Aceh diberlakukan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Undang-Undang 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh. Bagi Provinsi Papua dan Papua Barat diberlakukan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua. Yang D, pemerintahan desa. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.